Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat Excel, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Belajar Excel ya. Kali ini kita akan membahas 17 shortcut Excel dasar yang wajib dikuasai. Nah, yang spesial di channel ini yaitu file latihannya terlampir ya salah satunya. Dan ini terima kasih kepada salah satu subscriber kita yang udah menyarankan untuk mempermudah teman-teman latihan gitu kan, untuk agar kita dapat melampirkan file latihannya gitu ya, sehingga teman-teman yang menyimak bisa langsung praktek ya. Terima kasih sebelumnya sarannya. Kemudian sebelumnya teman-teman, sebelum kita bahas apa saja 17 itu, dan tentunya ya kita kasih bonus ada 4 shortcut spesial ya. Ini jarang diketahui tapi ini bermanfaat banget ya. Ada 4 shortcut spesial ya. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa diklik subscribe dulu bagi yang belum subscribe, kemudian diklik like dan share jika dirasa video ini bermanfaat ya. Insya Allah tidak ada salahnya kita berbagi manfaat, kita berbagi ilmu, berbagi kebaikan kepada banyak orang ya. Langsung saja kita bahas ya. Oke, langsung kita bahas apa saja ke-17 shortcut itu dan bagaimana caranya ya. Sebelumnya ini saya copy dulu ke sini. Oke. Nanti untuk memudahkan kita ya, Nah, teman-teman, untuk file latihan ini teman-teman bisa download sendiri ya di deskripsi ya, ada linknya. Kemudian ini saya copy dulu sehingga teman-teman dapat file yang paling awal bisa untuk latihan. Oke, kita tunggu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini saya pindahin dulu biar kita mudah membahas satu-satu shortcutnya. Oke. Nah, teman-teman ya, pertama yaitu shortcut pertama adalah Ctrl plus 0. Ya, ini 0 bukan O ya, yang nomor satu ini. Ctrl plus 0 ini kita gunakan untuk hide ya. Kita gunakan untuk meng-hide suatu kolom. Jadi terserah kolom yang mana yang mau kita hide ya kan. Kita bisa pakai Ctrl 0 ya. Kalau manualnya kan biasanya klik sini ya, kemudian klik kanan, kemudian hide ya. Ini kelamaan teman-teman ya. Kalau kita sudah bisa shortcut ini ya, cukup kita arahkan kursor kita di salah satu kolom yang mau kita hide ya, di mana saja. Misalkan di kolom E ya, kita tinggal tekan Ctrl plus 0. Nah, cara tekannya teman-teman, kalau Ctrl itu berarti kita tekan Ctrl-nya jangan dilepas, ya kan? Kemudian baru kita tekan 0. Jret. Nah, oke ya, kita coba lagi. Ini misalkan saya mau meng-hide kolom D, berarti kita tekan Ctrl-nya yang lama, ya, jangan dilepas dulu sebelum kita klik 0. Kita tekan yang 0. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah terhide ya, kolom D dan E sudah terhide. Sangat mudah daripada kita harus klik di sini, klik kanan segala macam ya, tinggal Ctrl 0 udah ke hide. Nah, bagaimana cara memunculkannya ya? Kalau sudah di hide, bagaimana cara memunculkannya? Kita pakai shortcut yang kedua, yaitu Alt OJU ya. Cara pakainya sangat gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal blok saja. Ini tinggal blok kolom yang mau di unhide ya, di antaranya. Kalau kita mau unhide DE berarti C sama F yang kita blok ya. Kita blok ini bisa di mana saja, bisa di baris sini, bisa di baris sini ya, bisa di baris sini. Yang penting di antara kolom sama CF. Kemudian kita tekan shortcutnya yaitu Alt OJU ya. Cara tekannya ini beda dengan kontrol. Kalau kontrol tadi kita tahan kontrolnya baru tidak boleh dilepas sampai kita klik 0 ya, kita pencet 0. Tapi kalau Alt itu tidak usah ditahan ya. Cukup diklik Alt-nya, Alt klik saja sampai dia muncul seperti ini ya. Dia sampai muncul di atasnya seperti ini. Kemudian kita tekan O ya kan, C U ya. Sudah di unhide ya. Ini shortcut yang kedua bagaimana cara unhide ya. Yang pertama bagaimana hide, Ctrl 0, kemudian untuk unhide yaitu Alt plus OCU. Nah, shortcut yang ketiga yaitu Shift plus F11. Nah, Shift plus F11 ini kita gunakan untuk menambahkan sheet baru ya. Kalau cara manualnya teman-teman klik di sini ya, pencet di sini untuk new sheet, nah seperti ini. Tapi kalau kita pakai cara shortcutnya kita cukup pakai shift ya, shiftnya ditekan, jangan dilepas dulu sampai kita tekan F11. Nah, seperti ini ya. Shift F11, Shift F11, Shift F11 ya, bisa banyak sekali kita buat sheet baru ya, dan sangat cepat. Nah,
Kemudian, teman-teman, kita ke shortcut berikutnya ya. Jadi Shift plus F11 untuk membuat sheet baru ya. Kita ke shortcut yang keempat yaitu Ctrl Fn plus tanda panah. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan. Saya kira sangat-sangat dibutuhkan. Ini berguna untuk pindah antar sheet ya. Jadi teman-teman ditekan bareng ya. Artinya bukan langsung truk bareng gitu enggak juga. Teman-teman tekan satu-satu bisa. Tekan Ctrl dulu, jangan dilepas. Kemudian tekan Fn, jangan dilepas juga. Baru teman-teman klik-klikkan yang tanda panah ya. Tanda panah yang atas itu untuk geser ke kiri ya seperti ini. Tanda panah yang bawah untuk geser ke kanan. Nah, seperti ini. Ini saya tekan panah ke atas ya. Tentunya Ctrl dan Fn-nya jangan dilepas ya. Jadi kita ulangi lagi ya, teman-teman bisa langsung ulangi lagi. Tekan Ctrl yang lama ya, yang lama dalam arti jangan dilepas dulu. Tekan Ctrl ya kan, jangan dilepas. Kemudian tekan Fn, jangan dilepas. Kemudian baru tekan atau klik ya, klik saja panahnya, panah ke atas ke bawah ya. Panah ke atas berarti bergerak ke kiri, panah ke bawah berarti ke kanan ya, seperti ini. Oke, ini adalah salah satu shortcut yang saya kira sangat-sangat berguna dan bermanfaat ya, yang wajib dikuasai. Kemudian selanjutnya shortcut yang ke-9 ya. Kalau tadi Shift plus F11 itu untuk menambahkan sheet baru, kita buat sheet baru. Nah, yang shortcut yang selanjutnya ini yaitu Alt plus EL ya, shortcut yang kelima, maaf ya, shortcut yang kelima Alt EL ini untuk menghapus sheet ya. Oke, kita pindah dulu pakai Ctrl Fn sama tanda panah ya. Saya mau menghapus sheet ketiga ini ya. Caranya tekan Alt ya, diklik saja, nggak usah ditahan gitu ya. Alt sampai keluar yang di atasnya seperti ini ya, Alt, kemudian diklik saja E kemudian L. Sudah hilang ya. Kemudian, nah ini kita langsung praktek ya. Ini saya mau menghapus sheet ini ya, tinggal Alt EL, Alt EL, Alt EL ya. Kemudian saya pakai Ctrl Fn panah ke bawah, kemudian Alt EL. Nah, teman-teman yang untuk shortcut nomor 5 ini agak berbahaya. Berbahayanya apa ya? Jadi ini untuk menghapus sheet. Tentunya yang kita tahu bahwa sheet itu kalau sudah dihapus, itu nggak bisa dibalikin lagi ya. Kecuali filenya belum kita save. Ya paling ya gitu, di unsave terus nanti kita ngulangi lagi. Tapi jangan sampai teman-teman menghapus sheet yang dia berguna, karena udah nggak ada cara lain untuk mengembalikannya ya. Jadi hati-hati untuk pakai LTEL ini. Makanya kalau ada datanya ya, nanti ada tulisannya apakah Anda yakin gitu menghapus sheet tersebut. Oke, kemudian kita ke shortcut selanjutnya ya. Tadi sudah Ctrl Alt plus EL ya. Kita shortcut yang nomor 6 adalah Ctrl N ya. Ctrl N ini berguna untuk membuat new workbook ya. Kalau new sheet tadi berarti di sini ya, sheet ya kan. Kalau new workbook berarti filenya ini kita membuat file baru gitu ya, bukan di file ini, berarti ada file baru. Kita Ctrl N. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi Ctrl N ya untuk membuat file baru. Nah, ini satu lagi yang penting yang saya kira teman-teman sudah tahu, makanya nggak saya cantumkan, yaitu Ctrl Tab ya. Ctrl Tab itu untuk pindah antar workbook. Nah, ini Ctrl Tab. Ini saya pakai Ctrl Tab sehingga di antar workbook ya, seperti ini. Ini kan ada dua workbook. Ini yang Ctrl N tadi, itu bisa langsung pindah seperti ini. Ya kan? Kalau Ctrl Fn tanda panah itu untuk berpindah antar sheet, tapi kalau Ctrl Tab untuk berpindah antar workbook ya. Ini saya kira teman-teman sudah tahu. Oke, selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting ya. Ctrl N, kita membuat sheet baru. Nah, bagaimana untuk meng-close ya? Untuk meng-close. Ini kalau manual kan klik di sini ya. Tapi teman-teman bisa close secara shortcut yaitu pakai Ctrl W. Nah, sekarang sudah ke-close. Sudah nggak ada lagi, nggak kebuka lagi ya file yang kita bikin tadi ya. Bahkan sudah nggak ada karena nggak ada isinya tadi ya. Nggak di-save. Oke, kemudian untuk shortcut selanjutnya yaitu Ctrl Shift tanda panah ya. Ctrl Shift tanda panah itu untuk mengeblok ya, misalkan seperti ini ya. Nah, cara tekannya itu teman-teman arahkan mana yang mau diblok, misalkan dari provinsi ya. Tekan Ctrl ya, jangan dilepas dulu. Kemudian tekan Shift, jangan dilepas dulu. Kemudian pakai tanda panah. Nah, seperti ini. Ketika tanda ke bawah, ini akan langsung ke bawah seperti ini. Kemudian kalau ke kanan berarti kita ngeblok semua
satu tabel ya. Bisa seperti ini. Jadi ini bisa cepat banget kalau teman-teman misalkan mau ngeblok header ya, tinggal klik Ctrl ya, ditahan, kemudian Shift ditahan, kemudian ke sini. Nah, sudah semuanya. Ini kalau teman-teman punya filenya itu yakin ada isinya semua, Ctrl A sudah bisa mengeblok satu tabel ya. Tapi kalau kadang ada file yang jam gitu ya, ada yang baris yang kosong gitu, teman-teman harus pakai ini aja, biar lebih mudah gitu ya. Ctrl Shift sama tanda panah ini. Nah, seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa satu tabel itu keblok kalau ada baris yang kosong atau kolom yang kosong. Yang ketika di Ctrl A itu nggak kejangkau ya. Ada pembatas biasanya gitu. Oke, Ctrl Shift tanda panah sudah. Kita ke shortcut berikutnya yaitu Alt ESV ya. Alt ESV ini teman-teman untuk mempaste tapi value ya. Bedanya seperti apa ya? Teman-teman pasti sudah biasa pakai paste yang Ctrl C Ctrl V ya. Copy paste yang biasa ya. Cuman kalau value ini beda ya. Teman-teman misalkan ada saya bikin satu kolom, isinya yaitu kecamatan dan desa misalkan ya. Kecamatan dan desa. Nah, ini kecamatan dan desa. Oke, ini saya copy dulu ke bawah. Nah, teman-teman kalau ini ya, ini kan formula gitu kan, formula. Kalau teman-teman copy ini ya, teman-teman copy ini misalkan pengen mengcopy kolom ini dengan Ctrl C Ctrl V ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, dia akan berubah karena formulanya geser ya, tadinya D5, E5 ya. Itu akan geser. Nah, kalau teman-teman pengen mengcopy tapi nggak jadi formula ya, nggak jadi formula tapi tetap jadi apa namanya teks seperti ini ya, atau jadi value formatnya itu pakai Alt ESV ya, Ctrl C, kemudian di sini ya Alt ya, Alt, diklik saja, kemudian klik E, klik S, klik V. Oke. Sekarang sudah menjadi value ya, seperti ini. Ini cara manualnya itu yang biasanya klik kanan, kemudian paste spesial itu loh ya, kemudian value ya. Tapi kita pakai shortcutnya yaitu Alt ESV ya. Oke, ini saya coba lagi Ctrl C Alt ESV. Ini sangat cepat sekali, nggak harus manual ya, paste spesial. Oke, kemudian kita ke shortcut berikutnya yaitu Ctrl Space. Nah, Ctrl Space ini teman-teman berguna untuk mengeblok ya. Tapi yang diblok itu satu kolom all ya, kolom G. Misalkan di sini saya contohkan yaitu G ya, berarti semua kolom G, bukan hanya yang ada di tabel itu. Misalkan saya ingin ngeblok semua di F ya, semua kolom F, Ctrl Space ya. Caranya Ctrl-nya ditekan ya, ditahan, dan dilepas dulu, kemudian Space, klik ya. Oke, Ctrl ditahan, kemudian klik Space. Nah, ini kita mengeblok satu kolom. Nah, untuk shortcut selanjutnya yaitu Shift plus Space, ini kebalikannya ya. Kalau tadi untuk mengeblok satu kolom, kalau Shift untuk Space ini dan Space ya, Shift kemudian ditahan, kemudian klik Space, itu untuk mengeblok satu baris. Jadi ini semuanya satu baris. Nah, ini apa gunanya gitu ya? Nanti kita lihat apa gunanya. Ini sangat berguna teman-teman ya. Oke, kemudian Alt IJ ya, shortcut yang ke-12. Alt IJ. IJ itu I-nya insert, C-nya itu kolom. Berarti teman-teman udah tahu ya, untuk menginsert kolom ya. Kalau manual kan diklik di sini ya, insert gitu ya kan. Tapi kalau kita sudah punya shortcut ini akan lebih cepat ya. Kita taruh di mana yang mau kita insert kolom, misalkan di sini ya, tinggal Alt, diklik saja, kemudian klik I, klik C. Nah, dia akan selalu di sebelah kirinya gitu ya. Teman-teman bisa lihat tadi ya. Ini misalkan saya klik, saya pakai shortcut Alt IJ-nya di sini, berarti nanti akan di sebelah kirinya kolom nama desa yang munculnya ya, Alt IJ. Oke ya. Kemudian di sini Alt IJ ya. Sorry, Alt IJ ya. Alt IJ. Nah, shortcut selanjutnya ya. Shortcut selanjutnya itu Alt IR ya. I itu insert, R itu row atau baris.
Nah, Alt IR ini ya, kalau tadi untuk kolom, berarti IR itu untuk menginsert baris ya. Kita letakkan di mana saja terserah ya, yang mau kita insert baris, dia akan muncul di atasnya. Alt IR ya, seperti ini. Dia akan muncul di atasnya. Misalkan saya mau tambah lagi nih, Alt IR, ya kan? Alt IR ya, jadi baris, muncul baris di sini. Oke, tadi untuk menginsert kolom sama baris. Nah, bagaimana untuk menghapusnya ya? Nah, di sini kita butuh shortcut yang tadi ya, yang control space sama shift space. Oke, saya mau menghapus kolom ini misalkan, kolom E ini, kosong ini. Tinggal tekan shift, kemudian klik space, ya kan? Sorry, control space ya, control space untuk mengeblok satu kolom, ya, satu kolom E. Kemudian tinggal alt, ya, klik alt, E, D. Di sini juga sama, ya, kita blok alt, E, D, ya kan? Di sini juga alt, E, D. Tinggal kita blok saja alt, E, D. Nah, kenapa harus kita blok seluruh kolom, teman-teman? Kadang memang ada situasi yang kita tidak perlu blok, tinggal kita alt edit saja sudah hilang gitu. Tapi kadang kita punya table gitu ya, format table. Itu kalau kita tidak blok seperti itu, dia nggak akan bisa hilang ya. Tidak akan bisa hilang satu baris itu atau satu kolom tersebut. Tapi teman-teman harus hati-hati bahwa pastikan satu baris itu memang kosong gitu ya, nggak ada isinya. Kalau ada isinya ikut hilang juga, hapus. Oke, demikian tadi yang 14 shortcut pertama. Kemudian kita ke shortcut yang nomor 15. Nah, shortcut nomor 15 ini sangat penting teman-teman. Ini benar-benar mempercepat juga. Yaitu ALT OCA ya. ALT OCA ini sangat sering kita gunakan dan kalau menurut saya sangat penting. Karena dia berguna untuk merapikan kolom ya. Dan bisa semua kolom. Bisa semua kolom, nggak harus satu-satu. Biasanya gini ya teman-teman. Kalau bisa mau merapikan ini misalkan kolom E. Wah, ini kan ada yang nggak kelihatan ini. Biasanya kan kita klik di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini satu-satu seperti ini kan. Satu-satu seperti ini. Nah, ini kelamaan. Bayangkan kalau kita punya tabel yang kolomnya banyak banget ya. Kelamaan kita rapiin seperti itu. Nah, dengan ALT-OCA ini ya, ini kita bisa sekaligus merapikan semuanya ya. Tentunya pertama kita blok seluruh tabelnya ya, karena kita mau merapikan seluruh tabel ini, satu tabel maksudnya. Kalau kita merapikan satu kolom ya di blok kolomnya saja gitu. Tapi karena kita merapikan satu tabel, kita blok tabelnya. Oke, selanjutnya kita tekan ALT ya. Ingat ditekan, nggak usah ditahan kalau ALT. ALT, kemudian klik O, klik C, klik A. Nah, ini sudah langsung rapi semuanya ya. Satu tabel sudah rapi mengikuti ya. Dia akan kebuka semua gitu, nggak ada yang ke hide gitu. Karena dia akan mengikuti teks yang paling panjang. Oke, ini ALT OCA. Kemudian shortcut selanjutnya yaitu Ctrl T ya. Ctrl T ini berguna untuk membuat format table ya. Kita Ctrl T ya. Kita coba Ctrl ya, ditahan, kemudian tekan T. Nah, ini tabel header ya. Ini kan ada header ya, ada nama kolom. Kita oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini apa bedanya? Kelebihan kekurangannya ya. Kelebihannya salah satunya teman-teman dengan format tabel ini ya bisa cek salah satu video kita yaitu Mahir Pivot Excel dalam hitungan menit ya di channel ini. Itu kita kasih tahu kelebihannya kalau pakai format tabel seperti ini apa saja. Kemudian kalau pakai format biasa apa saja ya. Dan salah satu cirinya ya, kalau pakai format table teman-teman, kalau pakai formula misalkan ya, sama dengan ya. Nah, seperti ini. Formulanya akan jadi seperti ini ya. Table 1 ya, kemudian add nama kolomnya. Nah, kalau teman-teman tadi pakainya format biasa ya kan pasti kan sama dengan F atau G ya. G7 sepertinya gitu kan. Sama dengan G7 ya. Tapi karena kita pakai format table maka jadinya seperti ini ya. Ini kalau pakai format biasa, kita coba dulu ya buat membuktikan. Ini berarti G6, G7 berarti seperti ini. Berarti ini sama dengan G7 ya, bukan nama table seperti tadi. Oke, kemudian maaf ada kesalahan teknis ya. Oke, kita ke shortcut selanjutnya yaitu untuk membuat pivot table yaitu Alt and V. Oke. Nah, kita enter saja sudah jadi pivot table-nya ya. Sudah jadi pivot table-nya.
Kemudian kita coba hapus ya pakai Alt EL. Nah, seperti ini karena permanen ya, kita okein. Jadi untuk menghapus sheet itu harus hati-hati karena dia dihapus permanen, nggak bisa kita undo ya. Kemudian ya, kita masuk ke bonus. Nah, ke bonus ya. Ke bonus special shortcut untuk filter and sort ya. Ini salah satu shortcut yang sangat berguna juga ya. Tapi saya masukkan bonus karena breakdown-nya ini jarang yang tahu. Oke, untuk membuat filter ya, untuk membuat filter, teman-teman bisa pakai Ctrl Shift L. Ya. Bagaimana cara nekennya ya? Ctrl ditahan ya, jangan dilepas, kemudian Shift ya, tekan Shift jangan dilepas juga, kemudian klik L. Nah, kemudian untuk ke teman-teman ke ini ke apa namanya? Ke simbol filter ini ya. Ini bisa pakai tanda panah ya, bisa kemana saja. Nah, selanjutnya ya, untuk ini biar ke bawah. Kalau manual kan kita klik pakai mouse tuh ke sini. Nah, seperti ini ya. Tapi kan kita maunya nggak pakai mouse karena pakai shortcut ya. Itu untuk ini biar bisa ke bawah, bisa keluar ininya ya. Itu pakai Alt, kemudian tanda panah ke bawah. Ya. Sekali lagi, Alt, tanda panah ke bawah ya. Kemudian Escape untuk menetralisir ya. Jadi Escape ini memang gunanya untuk menetralisir. Kalau teman-teman lagi di seperti ini ya, di Escape aja nanti keluar. Oke ya, ini untuk ke bawah. Nah, sedangkan untuk kita langsung ke search ini ya, kita tentunya kita nggak mau pakai mouse-nya ya, karena shortcut. Itu teman-teman klik saja E. Nah, sekarang sudah ada di search ya. Misalkan seperti ini. Abang. B misalkan ini ya. Teman-teman, ini adalah untuk masuk ke search. Masuk ke menu search pakai tekan E ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menandai yang pengen kita filter ya? Ini kan bisa pakai panah ini ke bawah ya, setelah search ke bawah. Ini caranya cukup mudah, yaitu teman-teman pakai spasi ya, untuk menandai. Ini kalau uncheck berarti spasi, ya kan? Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini untuk menandai dan tidak nandai, mengancek, mencek atau mengancek. Kemudian kalau sudah bisa kita oke atau pakai enter. Nah, sudah. Ini shortcut yang ini jarang diketahui dan ini sangat berguna teman-teman ya. Sangat berguna untuk mempercepat pekerjaan kita ya. Misalkan seperti ini kan tuh. Nah, cepat sekali daripada kita harus pakai mouse. Nah, klik terus satu-satu ya, satu-satu atau seperti apa. Itu lama sekali. Jadi dengan shortcut ini kita bisa mempercepat pekerjaan kita. Oke, demikian terima kasih teman-teman ya. Saya harapkan semoga saja video yang kita buat ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ada yang perlu dipertanyakan ya, dan sorry tadi nomor 17 ini NV bukan NPV, saya lupa. NPV itu Net Present Value. Saya habis belajar itu jadi masih keinget-inget yang itu ya, mohon maaf sebelumnya. Alt NV untuk pivot ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan saja di kolom komentar ya, dituliskan apa yang mau ditanyakan. Kemudian jika ada saran masukan ya, oh ini shortcut, kalau menurut saya shortcutnya ini atau kalau menurut saya shortcut yang harus dibahas ini gitu kan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Insya Allah berbagi manfaat, berbagi ilmu tidak ada salahnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di channel kesayangan kita, Belajar Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.